Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Gendu. Pada saat ini ada sesuatu yang baru pada diri saya. Tadi pagi nganter emak ke pasar, dipaksa cukur. Dari video saya sebelumnya telah kita ketahui cara mudah agar bisa sukses dengan 6 tahap yang saya beritahukan. Dan sekarang saya akan memberitahu tahap lanjutan dari 6 tahap sebelumnya. Tapi bagi yang belum memahami 6 tahap awal pada video saya sebelumnya, silakan terlebih dulu disimak agar apa yang akan saya sampaikan sekarang tidak membuat bingung. Sama seperti dalam video sebelumnya, yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil dari saya berkelana jauh di berbagai media di dunia internet. Terima kasih untuk internet, khususnya Google. Melalui kalian kaum miskin seperti saya bisa tertolong. Mantap. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe agar kita bisa selalu tukar pikiran melalui kolom komentar. Yang pertama, ketahui dan pahami jenis-jenis postingan. Setelah 6 tahap dalam video sebelumnya sudah kita tentukan, barulah kita mulai melakukan pemasaran dengan membuat postingan yang menarik. Di sosial media kita tidak bisa membuat postingan terlalu banyak dalam sehari. Alasannya ada 2. Posting lebih dari 2 kali sehari akan mendapatkan lebih sedikit like. Setiap postingan harus berkualitas. Tentu sulit untuk membuat postingan yang berkualitas dalam sehari. Maka dari itu, setiap akan memposting sesuatu harus kita pikirkan terlebih dulu secara matang. Yang pertama, sebaiknya postingan berjenis teks dibarengi dengan gambar, video, atau link. Postingan yang hanya teks biasanya sering dilewatkan karena memang tidak menarik. Jadi sebisa mungkin kita hindari postingan yang hanya teks. Sedangkan jika kita posting menggunakan video, maka pastikan video tersebut kita upload di akun sosial media kita sendiri agar tidak ada batas jangkauan. Yang ketiga, postingan berupa gambar. Agar optimal, ukuran gambar yang kita gunakan sebaiknya mendekati persegi atau berupa persegi. Ukuran gambar minimum 472 x 394 px. Lebih dari itu tidak masalah, tapi jangan sampai kurang. Gambar yang ukurannya lebih besar akan secara otomatis diperkecil tanpa memotong bagiannya. Yang terakhir, untuk post berupa link. Link mendapatkan keterikatan terbaik di Facebook, biasanya yang punya gambar berukuran landscape memanjang ke samping. Lalu jenis post mana yang terbaik? Sebenarnya tergantung dari bobot isinya. Posting di sosial media termasuk Facebook pada umumnya tidak bisa terlalu berbobot. Gambar hanya mengandung sedikit informasi, demikian pula dengan teks. Bahkan video di Facebook rata-rata hanya dilihat kurang dari 30 detik. Jadi apabila postingan kita hanya berupa informasi singkat, hiburan, pemberitahuan, dan sejenis-jenisnya, maka gunakan foto atau video. Tapi kalau bobotnya tinggi, jangan. Untuk postingan berbobot tinggi dan panjang, terbitkan di website kita sendiri kemudian share ke sosial media. Lalu yang kedua, pahami cara membuat postingan. Sebelum membuat postingan dalam jenis apapun, terlebih dulu kita harus mengetahui apa informasi yang paling dibutuhkan oleh buyer persona kita. Kemudian sediakan informasi tersebut. Setelah mereka merasa kita adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mereka, barulah mereka peduli dengan kita. Pada awalnya orang lain hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kita harus mengetahui masalah yang sedang dialami seseorang, lalu memberi solusi terbaik agar kita dipedulikan orang. Intinya kita harus mampu segera menangkap perhatian. Caranya dengan memberikan judul atau headline, gambar, kalimat-kalimat pembuka yang target pasar pedulikan terkait bisnis kita. Kita harus memberi solusi untuk permasalahan utama dari target pasar kita. Dan kita harus membuat target pasar kita merasa, itu gua banget. Gunakan bahasa yang sering buyer persona gunakan. Ini salah satu tips yang paling ampuh untuk bisa langsung mencuri perhatian target kita. Gunakan bahasa sehari-hari yang sering mereka gunakan di antara kalangannya sendiri ketika mengeluhkan sesuatu terkait fungsi produk kita. Bayangkan mereka mengeluhkan masalahnya di depan kita. Kira-kira seperti apa kalimat keluhan mereka?
Jangan ciptakan kalimat yang asing. Kalau bisa dijelaskan secara sederhana, maka untuk apa dipersulit? Setelah berhasil menangkap perhatian, maka selanjutnya kita harus membuat orang-orang lanjut menyimak dan tertarik dengan kita. Kita harus membuat orang-orang sadar dengan masalah mereka. Buat mereka sadar sesadar-sadarnya dengan besarnya masalah mereka. Cara terbaiknya adalah dengan menyediakan informasi atau fakta, statistik, studi kasus, kondisi ideal, dan alasan. Kita harus membuat orang-orang sangat menginginkan produk atau layanan kita dengan menyebutkan manfaat, dengan memancing emosi negatif dan memberikan solusi. Lalu ajak orang-orang untuk mengambil tindakan, misalnya ajakan untuk membeli. Di tahap ini biasanya ada 4 kesalahan paling mendasar dalam membuat postingan. Yang pertama, tidak memikirkan apa yang terjadi di pikiran orang lain ketika melihat postingan kita. Yang kedua, terlalu fokus dengan diri sendiri seperti curhat. Dan yang ketiga, berbicara ke orang yang salah. Dan yang keempat, membosankan dan sulit dimengerti. Dalam membuat postingan harus mencakup proses perencanaan, pembuatan, dan analisanya. Yaitu yang pertama, kita harus menyediakan postingan yang mampu menyelesaikan permasalahan besar dari orang-orang yang menjadi target pasar kita, tanpa ada unsur penjualan sama sekali. Tujuannya untuk menarik perhatian dan meningkatkan reputasi kita. Dan yang kedua, kita harus memberi orang-orang informasi secara dalam, serta memberikan penjelasan bahwa produk atau layanan kita adalah solusi utamanya. Setelah 2 langkah tadi sudah kita lakukan, barulah kita membuat postingan yang bisa memancing penjualan. Dengan postingan yang benar akan bisa memberikan 3 hasil bagi kita. Yang pertama, mendapatkan calon customer baru. Yang kedua, membangun rasa percaya. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dan kita juga harus memahami 3 tujuan dari postingan. Yang pertama, mendatangkan pengunjung. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, penjualan. Sebuah postingan tidak bisa digunakan untuk 3 tujuan sekaligus. Postingan untuk mendatangkan pengunjung berbeda dengan postingan untuk mendapatkan penjualan. Khusus yang ketiga, kita harus berhati-hati. Pisahkan postingan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pisahkan menjadi postingan pengenalan. Yang kedua, postingan branding. Dan yang ketiga, postingan penjualan. Dalam tahap perencanaan postingan, tugas kita adalah melakukan pemetaan postingan ke dalam masing-masing TP-nya untuk tiap persona. Jadi gini, postingan pengenalan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun belum ada niat untuk membeli. Sedangkan postingan branding sudah lebih fokus. Postingan branding hanya dinikmati oleh mereka yang ingin membeli. Membuat postingan bukan urusan mudah. Postingan pengenalan mudah dan jumlahnya harus banyak. Postingan branding pertengahan. Postingan penjualan jumlahnya sedikit dan sulit dibuat. Kita harus lebih banyak melakukan edukasi dan menyelesaikan permasalahan dibanding menjual. Postingan branding dan penjualan akan berdampak langsung pada penjualan, jadi kualitasnya harus tinggi. Sedangkan postingan pengenalan harus dibuat supaya jadi populer. Tipe-tipe postingan itu ada 3 guys. Ada 3 ya. Yang pertama, postingan jenis video. Yang kedua, posting artikel blog. Yang ketiga, postingan di sosial media. Tolak ukur keberhasilan postingan pengenalan. Yang pertama, jumlah pengunjung, jumlah share. Dan yang ketiga, jumlah yang merekomendasikan postingan kita ke orang lain. Lalu tolak ukur keberhasilan postingan branding, yaitu yang pertama, pengikut, tingkat konversi pelanggan, dan yang ketiga, jumlah follower di sosial media. Dan yang tolak ukur keberhasilan postingan penjualan tentu saja pendapatan. Lalu setelah kita paham cara membuat postingan, maka yang ketiga kita perlu mengetahui 6 pemicu popularitas postingan. Yang pertama, kebanggaan diri. Orang akan share postingan kita jika postingan kita bisa membuatnya menjadi bangga. Kebanggaan bisa dalam bentuk 2 hal. Yang pertama, like, share, retweet, komentar, kagum, dan lain-lain dari teman-teman atau follower mereka. Yang kedua, citra positif terkait postingan kita yang di-share. Lalu pemicu popularitas postingan yang kedua yaitu mudah diingat.
Postingan yang mudah diingat akan populer dalam jangka panjang. Sesuatu yang punya istilah khusus akan lebih mudah diingat. Jadi dengan menciptakan istilah baru, maka orang-orang akan cenderung mengingat postingan kita di setiap kali topiknya diangkat. Gambar akan mempermudah manusia dalam mencerna postingan. Orang bisa menjadi bangga setelah share postingan kita karena yang pertama, isi postingan belum diketahui banyak orang, artinya bukan postingan umum. Yang kedua, postingan kita dapat menyelesaikan permasalahan, yaitu bukan solusi umum. Yang ketiga, memuji orang agar kita dapat share. Yang keempat, pembahasan mengenai individu atau organisasi tertentu. Dan yang kelima, pembahasan positif mengenai suatu hal. Lalu pemicu popularitas postingan yang ketiga yaitu topiknya populer. Yang pertama, selalu jadi bahan populer di suatu kalangan. Yang kedua, postingan mengenai acara, event, atau kejadian baru. Dan yang ketiga, suatu masalah besar yang belum ada penyelesaiannya. Lalu pemicu popularitas postingan selanjutnya yaitu postingan yang dapat membangkitkan perasaan. Kita sebagai manusia akan menyebarkan postingan yang isinya membangkitkan emosi atau perasaan. Ada 4 emosi yang sering populer. Yang pertama kagum, yang kedua tawaan, yang ketiga terhibur, dan yang keempat bahagia. Cara membuat postingan yang memicu perasaan kagum: yang pertama, postingannya sangat lengkap. Yang kedua, kisah sukses pribadi atau orang lain. Lalu pemicu popularitas postingan selanjutnya yaitu bercerita. Postingan yang mengandung cerita akan membuat orang peduli. Kita bisa menambahkan unsur cerita ke dalam postingan apapun, tapi jika kita tidak mempunyai cerita sendiri untuk dibagikan, maka kita bisa memanfaatkan cerita dari orang lain. Kita bisa memanfaatkan cerita dari orang lain yang sudah berpengalaman atau menggunakan referensi terpercaya. Semakin banyak referensi yang kita gunakan, maka postingan kita akan semakin populer. Referensi membuat orang yakin dengan isi postingan kita. Dan pemicu popularitas postingan yang terakhir yaitu postingannya dapat dipraktekkan. Kita harus membuat postingan yang siap dipraktekkan. Caranya, yang pertama, memilih topik yang langsung bisa dilaksanakan. Yang kedua, berikan langkah-langkahnya secara detail. Dan yang ketiga, gunakan gambar untuk setiap tahapan. Faktor penghambat popularitas postingan: yang pertama, isinya payah, membosankan seperti video saya ini. Lalu yang kedua, tidak promosi. Oke, lanjut. Tahap yang keempat dalam membuat postingan yaitu membuat postingan yang berkualitas. Postingan yang berkualitas bobotnya lebih tinggi daripada postingan lain yang serupa. Kredibel, ada link, kutipan menuju data atau fakta yang terpercaya. Penyajiannya tidak membosankan seperti video saya ini. Dan yang keempat, bernilai bagi penonton jika postingannya dalam bentuk video. Postingan berkualitas istrinya pasti berbobot. Cara membuatnya: kumpulkan postingan-postingan terbaik, tingkatkan materinya, lalu promosikan ke orang yang tepat. Kumpulkan postingan-postingan terbaik dalam suatu topik, lalu kita buat yang lebih baik. Caranya, ketik di pencarian Google tentang topik yang akan kita bahas. Dengan menggunakan Google, kita akan diberitahukan topik-topik turunan yang terkait. Ada baiknya topik turunan tersebut juga kita pelajari dan kita periksa kekurangan dan kelebihannya. Lalu, tingkatkan materi postingan-postingan tersebut. Yang pertama, tambah isinya supaya lebih lengkap. Bahas semuanya mulai dari awal sampai akhir, ditambah dengan yang belum dibahas sama sekali. Lalu yang kedua, perbarui yang sudah kadaluarsa. Ketiga, gunakan gambar atau video dan audio. Yang keempat, pakai gaya bahasa dan formatting yang lebih baik. Terus tinggal dipromosikan ke orang yang tepat. Aturan promosi 4/1. Artinya setelah 4 kali membantu orang lain tanpa posting link, barulah kita bisa 1 kali mempromosikan postingan, terutama bila kita belum dikenal. Tahap yang kelima, membuat postingan unggulan. Postingan unggul yaitu postingan yang luar biasa. Postingan yang mampu membuat linker atau tukang share memasang link postingan kita ke akun mereka sehingga menghasilkan backlink untuk kita. Linker atau tukang share akan merekomendasikan postingan kita kalau topik postingan kita lebih lanjut terhadap suatu konsep yang mereka tulis di akunnya sendiri.
Lalu kalau postingan kita lebih berkualitas daripada seluruh postingan yang pernah ada, sehingga postingan kita lebih diutamakan daripada postingan lain yang sejenis. Lalu yang ketiga, kalau isinya membahas mereka atau mereka ikut berpartisipasi. Dan yang keempat, kalau postingan kita bisa bermanfaat bagi audiens mereka. Dan yang kelima, kalau postingan kita mengandung elemen pemicu popularitas. Cara untuk membuat postingan unggulan: yang pertama, kita cari linker di bidang kita. Cari linker, lihat postingan mereka seperti apa, buat postingan yang jauh lebih bagus. Ketiga, jalin hubungan dengan mereka, maka kita bisa dapat backlink dari mereka. Yang termasuk tukang share atau linker, yang pertama itu blogger, terus penulis artikel di web lain, ketiga jurnalis atau penulis berita, dan yang keempat seleb, yaitu orang yang punya banyak follower. Pikirkan ide postingan yang menarik untuk linker atau tukang share. Metode untuk mendapatkan ide topik: yang pertama, bisa membuat mereka bangga dengan identitasnya. Yang kedua, langsung terpikirkan ketika seseorang berbicara tentang sesuatu. Dan yang ketiga, bisa membangkitkan perasaan. Lalu keempat, topik populer atau sedang hangat. Yang kelima, isi dari topik itu bisa dipraktekkan. Dan yang keenam, kisah seseorang atau kejadian yang berhubungan dengan mereka. Ketika mencari ide topik, pastikan memenuhi salah satu dari 6 syarat tadi. Cara mendapatkan ide topik: lihat akun milik linker, buat postingan yang topiknya mirip atau berhubungan dengan apa yang sudah mereka tulis, tetapi postingan kita harus lebih tinggi kualitasnya. Kunjungi situs komunitas, temukan permasalahan yang paling sering dihadapi oleh anggota komunitas tersebut, lalu buat postingan yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Lalu cara membuat postingan unggulan yang ketiga: lakukan riset untuk membuat postingan yang berbobot. Dan yang terakhir, distribusikan postingan kita kepada linker. Lalu tahap yang keenam, yaitu tahap membuat postingan. Yang pertama, pelajari karakter audiens kita. Tujuannya supaya kita bisa menyesuaikan isi postingan dengan audiens. Contohnya, jika audiens kita mayoritas anak muda, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang kedua, pancing audiens dengan judul yang menarik. Manusia yang melakukan pencarian di Google dan dimanapun selalu ingin solusi terbaik dan termudah dari permasalahan mereka. Itulah yang harus kita tawarkan. Lalu yang ketiga, postingan kita tidak akan dinikmati sampai habis jika postingan kita membuat mata lelah. Maka di awal postingan harus ada suatu informasi berupa manfaat dan iming-iming supaya audiens mau menikmati sampai habis. Lalu di tengah postingan jelaskan lebih lanjut detailnya, dan akhirnya ekstra dan kesimpulan. Dan cara yang keempat dalam membuat postingan, yaitu tingkatkan kualitas dan bobot postingan. Semakin berbobot postingan kita, maka audiens akan semakin puas. Audiens puas, kita pun lemas. Umumnya di internet ada dua jenis postingan. Yang pertama informasi, dan yang kedua panduan. Lanjut tahap yang ketujuh, yaitu strategi postingan untuk sosial media. Inilah bagian terpenting dalam sosial media pemasaran. Tanpa memiliki postingan yang menarik, semua hal yang kita lakukan di sosial media akan percuma. Ada banyak hal yang bisa dibahas mengenai postingan. Kesuksesan dalam sosial media pemasaran ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kualitas postingan. Yang kedua, pemilihan waktu posting. Yang ketiga, frekuensi posting. Kapan waktu terbaik untuk posting di sosial media? Tergantung siapa audiens kita. Apakah mereka orang yang aktif di sosial media sepanjang hari atau malam hari? Apakah mereka aktif saat hari kerja atau akhir minggu? Kalau dilogikakan sekilas, jam aktifnya mungkin seperti ini. Kalau pelajar atau mahasiswa, hari kerja dan malam, ya, malam hari. Terus pekerja akhir minggu dan malam. Ibu rumah tangga hari kerja dan siang. Sekali lagi, itu cuma mungkin. Meskipun kualitasnya tinggi, tapi jika kita salah dalam memilih waktu, maka hasilnya akan kurang maksimal. Demikian pula untuk frekuensi atau jumlah. Tidak hanya itu, kita sudah mengenal beberapa jenis postingan, teks, link, gambar, dan video. Ternyata tidak semua jenis postingan tersebut akan mendapatkan jumlah interaksi yang sama. Postingan jenis tertentu akan mendapatkan lebih banyak like. Oleh karena itu, jika kita ingin menjangkau banyak orang di Facebook, usahakan menggunakan link.
Kita sudah tahu bahwa link adalah jenis postingan terbaik untuk sosial media pemasaran, disusul oleh foto dan teks. Tapi apa isi dari link? Jadi kesimpulannya, post yang mendapatkan jangkauan terbesar di sosial media adalah yang berupa link. Link yang terpopuler adalah yang berisi artikel berupa daftar harga misalnya. Jenis post terbaik adalah link menuju artikel daftar yang disertakan foto dan mampu membangkitkan perasaan kagum. Idealnya seperti itu, tapi pada prakteknya harus kita kombinasikan sendiri. Karena tidak semua industri, target pasar, dan demografi memiliki ketertarikan yang sama. Frekuensi dan waktu posting. Inilah frekuensi optimal untuk Facebook, maksimal 2 kali sehari dan 5-10 kali seminggu. Itu untuk frekuensi. Sekarang waktunya, jam sibuk atau jam kosong, mana yang lebih optimal? Tidak semudah itu. Kalau kita memposting pada jam sibuk, maka postingan kita akan dengan cepat tertutup oleh orang lalu. Kita memposting pada jam sibuk, maka postingan kita akan dengan cepat tertutup oleh orang lain, akhirnya tidak terlihat. Sedangkan pada jam kosong hanya sedikit orang yang aktif. Jawabannya berbeda-beda tergantung siapa target kita. Sekian dan terima kasih.